Wow, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan menakluk Singapura, di mana Indonesia membuat Singapura tidak terdaya melawan kebijakan peraturan yang dilaksanakan oleh Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad dari channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa tolong berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan that's easy button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan kepada yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa guys, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Indonesia Elite Group. Kepada subscriber di luar sana, please support channel ini, Indonesia Elite Group. Please subscribe guys. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk utama video yang kita react hari ini, di mana dikatakan menakluk Singapura, Indonesia membuat Singapura tidak terdaya melawan kebijakan peraturan Indonesia. Wow, ada apa nih guys? Jom kita simak dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai berita nih guys. Apa-apa pun kita simak dulu video ini. Karena apapun yang namanya negara maju itu juga ingin mempertahankan dirinya tetap menjadi negara maju. Itu pasti. Dan juga mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembang ini ada yang maju, menjadi negara maju juga banyak yang nggak rela. Dan itu ya manusiawi, nggak perlu kita sakit hati dan enggak. Tetap kita berusaha agar bagaimana visi kita agar bisa menjadi negara maju. Jika kita mengaca pada Indonesia di era Pak Bambang, maka kita akan menyadari banyak perubahan besar yang terjadi pada negeri ini. Dulunya yang dianggap bangsa terbelakang, kini sudah dianggap bangsa yang sangat berpengaruh. Khususnya dalam pembahasan kita kali ini negara Singapura. Kenapa Singapura? Tentunya karena hubungan kedua negara ini sangat mencolok akhir-akhir ini. Masih teringat jelas, ketika Jokowi baru menjabat, Indonesia masih dipandang sebelah mata. Masih dikira negara besar yang terlalu mudah untuk diobrak-abrik. Namun seiring berjalannya waktu, jumpscare Indonesia itu nyata untuk Singapura. Bagaimana tidak, baru 2 tahun Jokowi menjabat, Indonesia sudah mulai berani mendikte Singapura secara terang-terangan dengan program tax amnesty. Seakan dianggap bercanda, Singapura terlihat biasa-biasa saja. Sampai akhirnya tax amnesty laris manis, barulah Singapura sadar bahwa Indonesia tidak main-main. Walaupun terlihat korporatif, tapi secara logika Singapura pasti akan mengamankan aset-aset berharganya. Bahkan berkat kebijakan tersebut, perbankan di Singapura terlihat sempoyongan meladeni perpindahan dana warga negara Indonesia ke negara asalnya. Data lembaga keuangan Merrill Lynch menyatakan, dari sekitar 55.000 orang kaya di Singapura, sepertiganya adalah warga negara Indonesia, dengan nilai aset mencapai 87 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.100 triliun rupiah. Jumlah yang setara dengan 50% APBN Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, Singapura juga terus dihantui oleh pemberhentian pasokan energi dari Indonesia. Terlebih Indonesia bersikap keras terhadap Australia, yang hendak menyalurkan kabel ke Singapura, lewat jalur bawah laut perairan Indonesia. Dengan sikap-sikap tersebut, Indonesia mulai memperlihatkan keganasannya terhadap negara-negara di sekitar kawasan yang ingin bermain-main dengannya. Sampai di suatu titik Indonesia mengumumkan program hilirisasi, yang secara terang-terangan dengan gagah berani, mengibarkan bendera perang dagang dengan Perhimpunan Negara-Negara Uni Eropa seorang diri. Barulah Singapura benar-benar sadar bahwa Indonesia terlalu besar untuk dilawan. Dan secara tidak langsung, Indonesia mengingatkan bahwa bahan-bahan baku yang diolah di Singapura juga sangat bergantung pada Indonesia.
Keseriusan Indonesia ini pun membuat Singapura semakin tidak percaya diri. Ini terlihat dari kecenderungan pasrahnya Singapura pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia. Bahkan, pengambilan ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura nyaris tanpa perlawanan. Kita terbuka, tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus enggak, stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Singapura menyadari bahwa andil Indonesia terhadap negaranya sangatlah besar. Misalnya saja bahan baku industri smelter dan sumber daya alam lainnya seperti minyak mentah, Singapura masih berharap banyak pada Indonesia. Dewasa ini, Indonesia kerap melakukan proteksi terhadap aset-aset berharganya. Indonesia mengatakan cukup pada pembodohan yang selama ini terus dibiarkan. Karena sekarang adalah saatnya Indonesia bangkit untuk menatap masa depan yang gemilang. Namun demikian, Indonesia tidak menutup diri dari negara manapun yang ingin bekerja sama, dengan catatan Indonesia mendapatkan keuntungan lebih, serta mendapatkan transfer of teknologi. Ini bisa saja diartikan, perusahaan dari negara lain yang tertarik dengan sumber daya alam Indonesia, harus masuk berinvestasi di Indonesia, dengan mendirikan perusahaan dan mempekerjakan masyarakat sekitar. Yang diharapkan ke depannya masyarakat Indonesia bisa mendapatkan skill yang mumpuni, untuk dapat bersaing dengan masyarakat global. Di lain sisi, Indonesia juga mewajibkan pada perusahaan asing yang masuk di Indonesia, untuk bermitra dengan perusahaan lokal atau BUMN. Sehingga di masa mendatang, perusahaan lokal atau BUMN juga dapat mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. Dan untuk lebih jauh kita dapat memastikan, akan semakin banyak negara lain yang bergantung pada negara kita. Sesuai dengan visi dan misi besar bangsa Indonesia. Ini yang harus betul-betul desain ini secara konsisten harus kita lakukan terus. Yaitu satu, membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek, siapa sih yang tergantung pada kita? Ternyata banyak sekali. Begitu batu bara, kita stop 2 minggu saja, yang telepon ke saya banyak sekali. Kepala negara, Perdana Menteri, Presiden. Oh ini tergantung, kok banyak sekali. Saya kaget juga. Urusan batu bara. Kembali lagi ke keterbukaan. Jadi kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi. Tetapi sekali lagi, harus kita bisa mendesain negara lain tergantung pada kita. Harus, jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang. Ini yang saya lihat kekeliruan di Amerika Latin, hanya menjadi cabang. Banyak investor masuk, tetapi hanya menjadi cabang. Memang tiap negara memiliki strateginya masing-masing dalam menghadapi setiap tantangan. Dewasa ini kita sering diperlihatkan momen kemesraan antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura. Bahkan, Perdana Menteri Singapura sangat terlihat senter memberikan perhatian khusus pada Presiden Jokowi serta selalu antusias dalam menyambut kedatangannya. Semoga apa yang kita lihat adalah bentuk ketulusan dari Singapura untuk menyambut era baru kerjasama yang saling menguntungkan di masa mendatang. Namun daripada itu semua, kewaspadaan dan komitmen kuat kita harus terus berada di barisan depan. Karena yang kita ladeni adalah Singapura, negara super cerdik yang sudah terbiasa mengambil banyak keuntungan dari negara kita. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Jangan sama sekali kita merendah-rendahkan orang lain dan jangan sama sekali kita merendah-rendahkan negara orang lain. Kalau kita bandingkan apa yang ada dengan kita dengan negara luar yang lain sebenarnya jauh beza. Ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing. Dan di mana kekurangan itulah yang penting kita menjalinkan kerjasama untuk kita bangunkan kekurangan itu untuk kita tingkatkan. Kita
Dengan sebuah negara tidak boleh bangunnya kita sendiri. Kita memerlukan negara di luar daripada negara kita untuk membangun. Dan itulah konsep satu dunia, guys. Kalau kita tengok Indonesia bersama dengan Singapura, banyak Indonesia mendahului Singapura. Walaupun Singapura ni negara yang kaya, tetapi Singapura banyak bergantung dengan Indonesia. Seperti apa yang telah diutarakan oleh Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, biar negara-negara di luar daripada sana menjadikan Indonesia ini tempat mereka bergantung, tempat mereka bergantung dalam pelbagai aspek ekonomi, pertahanan dan aspek-aspek yang lain. Itulah hasrat Jokowi untuk menaikkan Indonesia di level dunia, guys. Dan Singapura bergantung dengan Indonesia kalau kita tengok dalam pelbagai aspek bahan-bahan mentah, di mana banyak sekali Indonesia menjalinkan kerjasama bersama dengan Singapura dalam mengeksport bahan-bahan mentah daripada Indonesia langsung ke Singapura, dan supply kabel daripada Australia yang melalui laut di Indonesia. Dan banyak lagi kalau kita tengok yang lain di mana Singapura sebenarnya bergantung dengan Indonesia. Kewujudan Indonesia di mata Singapura pada masa kini memang sangat-sangat penting. Dengan adanya Indonesia, dengan kewujudannya Indonesia, mampu untuk memberi kebangkitan ekonomi dan mampu untuk memberi bangunnya Singapura. Itulah kalau kita tengok pentingnya Singapura dalam pembangunan setiap aspek di Singapura. Jadi kalau kita tengok sebenarnya betullah Indonesia membuat Singapura tidak terdaya untuk melawan kebijakan peraturan yang dilaksanakan oleh Indonesia. Dan banyak sekali peraturan-peraturan yang telah dilancarkan oleh Indonesia, dan peraturan itu mau tidak mahu Singapura terpaksa untuk follow the rules apa yang telah dilancarkan oleh Indonesia. Tidak susah pun kita menjalinkan kerjasama, kita menjaga hubungan kerjasama, dan kita menjaga pelbagai aspek untuk mengukuhkan lagi hubungan mengukuhkan lagi hubungan di antara Indonesia bersama dengan Singapura. Kita sedia faham bahawa hubungan kerjasama di antara Indonesia dengan Singapura tiada apa-apa pun masalah yang besar yang timbul, di mana banyak jalinan kerjasama yang telah dibuat bersama Indonesia bersama dengan Singapura. Jadi jaga dan hargailah hubungan baik yang telah selama ini dijaga, di mana Singapura menghargai setiap kerjasama yang dilancarkan oleh Indonesia. Dan kerjasama itu sangat-sangat penting untuk mengukuhkan lagi hubungan, untuk menaikkan nama ASEAN di persada dunia dan standing dengan negara-negara Eropah yang lain. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.